Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mika Mihalna Lupa. Saya dari Fakultas Keperawatan kelas A2. Di sini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler dalam rangka ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan A1 dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi, SKIP MKes. Dan tak lupa juga di akhir pembahasan saya akan membuat suatu video yang menyangkut tentang testimoni UNPI. Jadi untuk kakak dan adik-adik yang ingin bergabung dengan kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, silakan menonton videonya yang akan saya tampilkan di akhir pembahasan saya. Saya akan masuk dalam pembahasan, yaitu sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah pada manusia, sistem kardiovaskuler atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh. Darah beredar sambil membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilisasi suhu dan pH, dan mempertahankan hemostasis. Peredaran darah dalam tubuh terbagi menjadi peredaran besar dan peredaran kecil. Yang pertama, peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil menunjukkan jalur aliran darah yang lebih pendek. Peredaran darah sistematik, jalur peredaran darah besar cukup jauh karena melalui seluruh tubuh. Adapun alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung. Komponen penting dari sistem kardiovaskuler manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem ini mencakup sirkulasi paru-paru yang memberikan oksigen ke darah dan membawa keluar karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Orang dewasa rata-rata memiliki sekitar 5-6 liter darah. Itu merupakan 7% dari total berat badan. Sistem pencernaan pada manusia bekerja dengan sistem sirkulasi untuk memberikan nutrisi ke jantung. Jantung terletak pada anterior tulang punggung di belakang dan posterior pada tulang dada di dada. Dalam istilah ilmiah dapat dikatakan jantung terletak pada substernum pusat dada dan superior pada perut. Denyut jantung normal adalah 72 kali per menit. Bagian-bagian jantung. Katup jantung. Fungsi jantung memompa darah dengan baik menuju paru-paru dan sistem tubuh. Untuk mencegah darah mengalir mundur kembali ke jantung, maka jantung memiliki sistem katup. Katup jantung dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu katup atrioventrikuler dan semilunar. Jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Struktur dinding jantung. Dinding jantung terbuat dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Fisiologi jantung. Pada waktu tertentu, bilik jantung berada di salah satu dua keadaan, yaitu sistol. Selama sistol, jaringan otot jantung adalah kontraktor untuk mendorong darah keluar dari ruangan. Diastol, selama diastol sel-sel otot jantung rileks untuk memungkinkan ruang untuk diisi dengan darah. Siklus jantung. Siklus jantung mencakup semua peristiwa yang berlangsung selama 1 detak jantung. Ada 3 fase siklus jantung, yaitu sistol, atrium, sistol, ventrikel, dan relaksasi. Pembuluh darah. Pembuluh darah arteri. Arteri atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5 sampai dengan 10 mikrometer yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, dan nutrien serta limbah dengan sel sekitarnya. Pembuluh darah vena. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdioksigenasi ke jantung dari jaringan. Pembuluh koroner. Oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri dipasok melalui pembuluh koroner. Sistem sirkulasi koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Vena portal. Aliran darah arteri dari jantung akan menuju ke kapiler yang akan mengarah kembali ke jantung.
Darah. Darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Fungsi utama darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh serta untuk membawa sisa metabolisme untuk membuang melalui sistem ekskresi. Darah mengandung plasma darah dan sel darah. Plasma darah adalah cairan yang terdapat di dalam darah yang terdiri dari 9,5% air. Sel darah terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit keping darah. Fungsi eritrosit adalah sebagai pembawa sari-sari makanan dan oksigen karena mengandung hemoglobin. Fungsi leukosit adalah sebagai antibodi, sedangkan fungsi trombosit adalah untuk membubuhkan darah yang keluar dari tubuh karena luka. Plasma. Plasma darah adalah bagian dari darah yang berupa cairan. Fungsi plasma adalah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Plasma darah juga mengandung beberapa protein yang memiliki fungsi khusus. Sebagai contoh, protein berbentuk albumin yang fungsinya menjaga tekanan osmotik darah atau protein berbentuk globulin yang berfungsi membentuk antibodi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semur, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Demikian pembahasan sistem kardiovaskuler dan juga video testimoni UNPI-nya. Akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. See you next time guys. Goodbye.